mode ya, mode artinya ada macam-macam lah, ada hypnoparenting lah, ada tiger mom lah dan sebagainya Iya. dan sebagainya. Itu kan itu hanya letupan-letupan ide yang sebetulnya tidak mendasar ya. Karena eh, sebetulnya parenting itu kan amanah ya, amanah. Karena anak itu kan titipan Allah ya, dan kita diamanai untuk merawatnya, membesarkannya dan sebagainya. Sehingga yang namanya parenting itu juga mestinya perlu kita lakukan dengan eh, 3 prinsip ya, 3 prinsip atau 4 lah, 4 juga. Yang pertama tugas kita itu tidak membentuk anak kita ya, tapi mengarahkan ya, cuman mengingatkan pertama ya. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mama dan Papa serta sahabat Tutur Mama, kembali lagi bersama saya Rian Deni di acara podcast Tutur Mama. Seperti biasa, pasti saya tidak akan sendirian. Seperti sore hari ini, saya sudah ditemani oleh salah satu sosok yang sangat luar biasa bagi saya. Dan siapakah beliau ini? Sudah ada di depan saya, Pak Bagus. Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bagus, sehat ya insya Allah. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanannya? Ini sore di Jogja hujan ya? Iya, Lancar nggih Pak? Atau saya ada? tidur di jalan tadi jadi Oh iya. hujan soalnya. Iya dari siang tadi sampai sore ini ya. Terima kasih banyak Pak Bagus sudah berkenan untuk hadir di studio kita yang masih sederhana ini. Mohon doanya semoga bisa terus berbenah. Amin. Gitu. Dan karena ini Pak Bagus ya ngobrolnya insya Allah juga vibes-nya ini bakal happy terus. Dan sesuai tema kita sore hari ini, kita akan membicarakan tentang menjadi orang tua yang bahagia sampai di usia senjanya ya Pak Bagus ya. Gitu. Oke, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin bisa perkenalan dulu nih Pak Bagus ke sahabat Tutur Mama. Monggo silahkan. Ya, Assalamualaikum sahabat Tutur Mama, nama saya Bagus Diono, saya dosen psikologi UGM ya. Kebetulan saya menekuni psikologi Islam, yaitu bagaimana kita memahami jiwa kita gitu, kurang lebih begitu. Masya Allah ya kan, benar-benar ya tidak salah kita mengundang Pak Bagus di studio kita sore hari ini. Soalnya biasanya kita kalau tag tuh pagi Pak, jadi saya mungkin nanti keseringan bilangnya pagi gitu. Tapi nggak apa-apa, sore hari di waktu yang tenang gitu ya. Dan biasanya nih kalau kita udah memasuki usia-usia senja, saya jadi ingat kedua orang tua saya juga. Kalau waktu-waktu sore seperti ini biasanya kita ngobrol-ngobrol bareng Pak. Sambil menunggu waktu maghrib tiba, terus setelah maghrib nanti kita ngaji bersama kayak gitu. Nah buat Pak Bagus sendiri nih, sebenarnya bagaimana sih kita bisa menjadi orang tua yang bisa menyikapi atau menerima waktu tersebut ya? Karena kadang usia senja itu identik dengan kondisi fisik yang mulai melemah, terus kemandirian yang juga mulai menurun, banyak hal-hal yang menurun gitu. Dan kalau misalnya itu bisa dia lakukan sendiri, itu menjadi sesuatu hal yang unik karena yaitu tadi usia senja lansia itu identik dengan hal yang menurun gitu. Nah untuk Pak Bagus sendiri itu bagaimana nih Pak? Baik, jadi mungkin kita sebelum membahas apa yang ditanyakan, mungkin kita perlu paham dulu ya. Kita perlu punya perspektif dulu tentang tua itu apa maksudnya. Benar-benar. Iya. Usia senja. Itu kan terkait dengan kehidupan ya. Jadi kadang-kadang kita menganggap bahwa usia tua itu sudah menjelang akhir ya. Betul. Seolah-olah sudah selesai dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara lebih luas ya, sebetulnya kan kehidupan kita tidak berhenti pada kematian ya. Sehingga kapanpun kita masih muda maupun sudah tua itu sebenarnya kesempatannya sama. Selama masih hidup itu kita punya kesempatan sama untuk mempersiapkan diri, membekali diri menghadapi
hari nanti ya, hari akhir, tempat kita kembali gitu. Sehingga pemahaman itu sangat penting sekali supaya kita tidak melihat kita tambah lemah, tambah apa istilahnya itu tidak bisa secepat dulu lagi, itu tidak terlalu sedih ya. Karena ya memang itu sudah alamiah ya, itu Iya, sudah. betul. Sehingga yang perlu kita fokuskan ya, itu adalah bagaimana mempersiapkan diri menghadapi hari akhir ya, atau kehidupan berikutnya ya. Nah itu kalau insya Allah kalau kita punya perspektif seperti itu ya, usia tua, usia muda itu tidak begitu apa ya, ada Menjadi pengaruhnya menjadi kekhawatiran atau ketakutan begitu. Mungkin itu secara umumnya gitu. Jadi kita harus bisa mengenali dulu ya kalau mau usia menuju usia senja ataupun mungkin kita nih masih muda-muda, ya itu bukan sebuah problem gitu. Mau usia senja atau masih muda pun kita bisa melakukan aktivitas normal pada umumnya kayak gitu. Kita masih bisa berkarya kayak gitu ya Pak, bagus ya. Iya, iya. Dan bahkan ada yang bilang kemarin itu orang itu mencapai kecerdasannya yang tertinggi itu usia 60 malahan. Iya, bener ya, bener bener bener. Ini ada riset yang kayak gitu loh Pak, bagus. Tapi apakah itu bisa ditunjang dengan apa namanya gaya hidup atau kebiasaan dan sebagainya? Eee, saya kok ya gaya hidup itu sebetulnya kan faktor luarnya ya, apa yang terlihat dari luar, dan yang lebih penting itu apa yang terjadi di dalam diri kita ini ya, di dalam hati kita ya, ketenangan hati, pemahaman tentang kehidupan. Dan kalau gaya itu kan sesuatu yang sifatnya superficial ya. Ya, artinya bukan berarti tidak penting, termasuk misalnya kebiasaan makan dan semua itu penting ya. Tapi yang penting bukan itunya, tapi lebih ke pemahamannya. Dan sebetulnya juga eh, apa istilahnya, yang namanya makan itu sesuatu yang harus kita perhatikan, itu ada ayatnya juga di Quran. Sehingga kalau kita sudah paham apa arti kehidupan dan sebagainya, itu otomatis gaya hidup kita itu akan menyesuaikan. Menyesuaikan, Ya, betul. menyesuaikan. Kadang-kadang gaya hidup yang sering menjadi mode itu kan apa ya istilahnya itu, berdasarkan pemahaman tentang kehidupan yang itu hanya sebatas kehidupan di dunia gitu. Pada umumnya ya, ketika orang misalnya kalau ada orang tua kok mengalami post power syndrome misalnya gitu Nah, ya, iya. itu kan dia ter apa terikat dengan posisi, terikat dengan memori dan sebagainya, yang dia pikir eh, itu esensi dari kehidupan, padahal itu kan hanya sementara ya. Kalau kita tadinya punya Ujian ya. kekuasaan, punya power gitu ya, terus kita kehilangan itu sebenarnya ya itu biasa gitu, nggak perlu ya kan. Kadang-kadang kan ada orang yang tadinya punya jabatan terus berubah jadi, atau pensiun terus gaya hidupnya berubah misalnya gitu ya. Jadi makanya gaya hidup itu mestinya tidak perlu tergantung pada posisi atau, tapi itu gaya hidup harus cerminan dari hati kita, pemahaman kita tentang kehidupan gitu mungkin. Nah, kira-kira gimana ya Pak Bagus cara agar kita itu bisa menata hati kita jauh lebih baik? Karena saya banyak juga menemui ya orang tua yang di usia bahkan di usia 60 tahun yang mungkin dia berpikir bilangnya kayak gini, karena ini muslim ya, seorang nabi saja usianya sampai 63 tahun. Tapi saya di usia segini, saya sudah masuk di usia 60 tahun, berarti kurang 3 tahun lagi lah mungkin gitu. Tapi kok saya tuh masih kayak belum bisa menjadi orang tua yang baik, saya belum bisa membawa anak-anak saya lebih baik gitu. Ternyata banyak sekali orang tua yang berpikiran seperti itu. Bahkan tadi ada juga kasus yang orang tua menuju pensiun ya mungkin ya, dengan aktivitasnya yang sangat padat, pergi ke sana pergi ke situ, tiba-tiba harus menghadapi rutinitas yang mungkin sangat jauh berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan
hariannya gitu, dan itu bikin banyak sekali orang tua yang kaget gitu loh Pak. Itu kan tadi harusnya kembali lagi ya untuk menata hati. Iya, betul. Nah itu bagaimana ya kira-kira kita bisa Jadi melakukannya? ketika dia merasa, katakanlah ya secara singkat itu merasa gagal ya sebagai orang tua, itu sebetulnya sebuah persepsi yang dia ciptakan sendiri, karena sebetulnya apa sih gagal sama berhasil itu seperti apa? Tolak Karena yang ukurnya namanya nggak, tolak ukurnya tolak nggak ukurnya itu kan ini ya, ya itu kan nggak tolak pasti. ukurnya dia mendefinisikan gagal itu kan karena dia ciptakan sendiri. Karena yang namanya keberhasilan dan kegagalan itu kan juga sesuatu yang wajar dalam hidup. Artinya hidup itu kan tidak selalu di atas ya, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang. Dan itu memang sesuatu yang harus diterima gitu, bahwa tidak semua yang kita bayangkan itu akan bisa terwujud ya. Nah, di situ intinya itu sebetulnya kalau dirumuskan ya, itu ada beda antara harapan dan ekspektasi ya. Jadinya biasanya orang yang merasa gagal itu yang dia miliki itu ekspektasi, sehingga dia seperti dia menciptakan ukuran-ukuran sendiri yang nanti kalau itu tidak tercapai dia merasa gagal. Tapi kalau yang dia punya itu harapan atau hope ya, maka dia tidak akan pernah gagal. Kenapa? Karena hope itu artinya kita percaya apapun yang terjadi itu baik gitu. Sehingga kalaupun untuk ukuran orang lain, misalnya kita tidak seperti orang lain atau anak kita tidak seperti anaknya orang lain, itu bukan masalah kegagalan, itu kita percaya pasti ada hikmahnya gitu ya. Jadi bagaimana kita mensikapi hidup itu lebih baik kita fokus pada bagaimana kita menjaga diri untuk melakukan hal-hal yang baik, beramal soleh. Jadi bukan berfokus pada hasilnya gitu. Kan kita gagal atau berhasil itu kan kita mikir hasil. Kita punya bayangan anak saya nanti harus gini, harus gini, harus gini, terus gagal gitu. Tapi kalau saya melakukan sebaik mungkin yang bisa saya lakukan sebagai orang tua terhadap anak saya, dan anak itu juga kadang menjadi ujian gitu, sehingga kita tidak ada istilah gagal, itu nggak ada. Yang ada ya kita perlu bersabar atau perlu bersyukur ya dengan situasi yang ada, dan kita kembalikan semua kepada Allah gitu. Karena kadang-kadang juga ini saya juga kemarin kebetulan barusan ngobrol ya, bahwa anak-anak yang kadang menyulitkan orang tua ya, dan membuat orang tua khawatir, itu kadang-kadang di akhir usia senjanya itu justru mereka lah yang menjaga orang tuanya gitu. Jadi yang anak-anak yang dibangga-banggakan itu sudah malah entah kemana, karena mungkin sukses dalam tanda petik ya, sehingga tidak lagi bisa menjaga orang tuanya. Jadi kan jadi kabur ukuran berhasil dan gagal itu. Gitu. Kalau ini terkait dengan anak ya. Iya, nah ini menarik nih Pak Bagus. Akhir-akhir ini banyak sekali di media sosial yang gembor-gembor ya biasanya. Gembar-gembor ya. Tentang parenting. Kalau kita bahas parenting kan intinya adalah gimana orang tua bisa menerapkan pola asuh kepada anak ya Pak. Bagus ya kalau lebih kayak gitu. Tapi kita juga lupa, mungkin anak-anak itu juga lupa bagaimana mereka juga bisa membangun hubungan dengan orang tua saat nanti sudah di usia senjanya seperti itu. Gitu. Nah ini permasalahan seperti ini menurut Pak Bagus itu akarnya itu dari mana ini? Jadi parenting itu juga kadang-kadang menjadi apa ya, mode artinya ada macam-macam lah, ada hypnoparenting lah, ada tiger mom lah, dan sebagainya. Itu hanya letupan-letupan ide yang sebetulnya tidak mendasar ya. Karena sebetulnya parenting itu kan amanah ya, amanah. Karena anak itu kan titipan Allah ya, dan kita diamanai untuk merawatnya, membesarkannya dan sebagainya. Sehingga yang namanya parenting itu juga mestinya perlu kita lakukan dengan 3 prinsip ya, 3 prinsip atau 4 lah, 4. Yang pertama kita
tugas kita itu tidak membentuk anak kita ya, tapi mengarahkan ya, cuman mengingatkan pertama ya. Yang kedua, eh, diingatkan ke arah mana? Kita harus mengingatkannya ke arah kebenaran ya, al-haq gitu kan. Jadi kita arahkan, kalau anak-anaknya sendiri sudah benar ya nggak usah dibentuk-bentuk menjadi seperti yang kita bayangkan ya, itu kan bagian dari ekspektasi lagi ya. Kadang-kadang orang tua itu punya bayangan tertentu terhadap anaknya itu yang akhirnya maksa, akhirnya dan sebagainya, itu juga kekeliruan dalam parenting ya. Kemudian definisi sukses itu sendiri kan kadang-kadang dipaksakan oleh orang tuanya, padahal anaknya mungkin tidak melihat seperti itu. Yang penting dia menjadi anak yang benar gitu ya. Nah, dalam rangka itu maka ada dua hal yang harus selalu dipegang oleh orang tua. Jadi dia harus sabar dan juga harus marhamah ya. Marhamah itu penuh kasih sayang. Itu 4 prinsip parenting. Itu bukunya hampir terbit itu. Ditunggu nih. Tinggal beberapa contoh. Spill dong Pak, kira-kira berapa lama lagi nih terbitnya? masih finishing ya, insyaallah. Jadi artinya itu kan bagus sekali digambarkan oleh Khalil Gibran ya dalam puisinya tentang anak itu, bahwa kita itu orang tua itu ibarat seperti busur yang harus melengkung ya sedemikian rupa, tapi dengan kuat, dengan kokoh, supaya anak kita itu bagaikan anak panah yang nanti akan melesat ke tujuan yang benar. Jadi bukan kita yang membawa dia ke sana, tapi kita yang menyiapkan mereka untuk bisa melesat ke depan dengan benar dan dengan tepat gitu ya. Nah, tepatnya itu juga bukan kita yang menentukan, itu kan istilahnya setiap anak itu hidup di zaman yang berbeda gitu. Sehingga ya yang penting basicnya itu adalah kebenaran itu. Kebenaran itu ya sesuatu yang sesuai dengan akhlak yang benar gitu. Jadi lebih kepada istilahnya itu kepribadian anak itu yang harus kita bangun. Kalau masalah karir, masalah kehidupan dan sebagainya itu nanti akan berbeda, jenis-jenis pekerjaannya dan sebagainya, profesinya itu tidak terbayangkan oleh kita yang orang tuanya ini gitu, sehingga tidak perlu memaksakan ke bidang tertentu dan sebagainya. Gitu. Kalau keempat poin ini ya, insya Allah diterapkan sejak awal, sejak dia dididik oleh kedua orang tuanya, insya Allah pun nanti dia saat memasuki usia senja pun dia paham ya Pak. Si anaknya ini. Ya insya Allah, karena sebetulnya kan hati nurani si anak ini juga punya potensi ya untuk nanti berkembang sesuai bagaimana dia diperlakukan oleh orang tuanya gitu. Jadi kalau orang tuanya itu sering memaksakan ya dia akan menjadi orang yang suka memaksa gitu, bahkan memaksa dirinya kadang-kadang ya, sehingga dia menjalani kehidupan itu tidak dengan lapang dada tetapi dengan terpaksa gitu ya. Kalau orang tuanya itu terlalu membebaskan juga, misalnya tidak memberi pengarahan, tidak mengingatkan, anak juga nanti akan menjadi anak yang random gitu, yang tidak bisa menentukan pilihan dengan tepat gitu. Makanya ya ibarat anak panah itu ya, kita harus arahkan ke sasaran yang tepat. Tapi bukan kita yang membawa lari ke sana, dia akan melesat sendiri. Kita hanya menjadikan tempat untuk pemantiknya gitu. Jadi gitu, itu insya Allah anak itu nanti akan belajar ya dari bagaimana dia dilakukan. Dan itu prinsip itu saya kira universal ya. Tapi kalau menurut Abahku sendiri, senja yang bahagia itu yang seperti apa? Senja yang bahagia itu ya senja yang tidak ada beban ya, tidak ada hutang. Aduh, ini mengingatkan ini. Jangan suka utang ya, yang rela, yang ridho ya, yang bahagia itu kan sebenarnya kita yang menentukan ya dari dalam hati kita sendiri. Bahagia itu dibentuk atau dicari kalau kita bisa? Bahagia itu dipilih. Jadi bukan dibentuk, bukan dicari, tapi dipilih. Jadi kamu milih berbahagia, jadilah orang berbahagia gitu. Susah toh?
Iya. Mukanya orang-orang di sini muka tekanan, Pak. Belum bisa memilih bahagia atau enggak. Nah itu tapi juga ada ilmunya. Jadi kalau Imam Al-Ghazali kan ada bukunya di Alchemy of Happiness itu ya. Ini Sa'adah ya. Dia merumuskan kunci atau esensi dari kebahagiaan itu ya pengetahuan tentang diri sendiri, pengetahuan tentang Allah, tentang kehidupan, tentang hari akhir gitu. Jadi makanya kita harus belajar terus ya. Jadi walaupun bahagia itu pilihan, tapi kita kalau belum punya ilmunya tuh nggak tahu yang dipilih yang mana gitu. Jadi nanti kita kalau sudah tahu ilmunya, oh iya ya ternyata hidup seperti ini dan sebagainya. Ya saya milih bahagia aja, ngapain harus susah-susah, ya kan? Orang yang milih susah itu misalnya dia milih gosip, misalnya milih iri pada orang lain, milih protes, itu kan pilihan toh. Ya siapapun, misalnya gini, orang diperlakukan tidak adil misalnya. Itu kan kita punya pilihan, kita mau milih sakit hati atau milih protes atau milih marah atau milih bahagia gitu. Karena sesungguhnya Allah Maha Adil gitu, sehingga apapun yang kita terima ya, perlakuan apapun yang kita terima itu adalah ujian bagi kita gitu, sehingga harus kita kembalikan pada Allah, tidak perlu fokus pada orang yang nyebelin atau orang yang tidak adil atau yang melukai hati kita dan sebagainya. Itu hanya ya anggap aja itu hanya figuran saja, aktor pertamanya ya kita dengan Allah gitu. Aktor pertama. Tahu figuran nggak ya? Figuran Pak, figuran. Banyak. Figuran itu apa sih sekarang itu cameo apa itu istilahnya? Kalau apa? Dalam film itu. Kalau apa sih peran pengganti? Bukan pengganti tapi yang peran yang nggak penting lah, peran yang bukan peran utama gitu, hanya orang lewat lah gitu ya. Iya. Pemanis Pak, pemanis. Kalau ini kata sutradara kita bilangnya gitu. Pelengkap saja itu. Pelengkap penderita ya. Iya. Warna hidup lah Pak ya. Kalau misalnya kita hidup lancar-lancar aja itu kan perlu dipertanyakan malahan. Ya tidak pernah ada orang yang hidup lancar-lancar saja iya itu. Kan, benar. Iya nggak ada. Artinya orang yang berbahagia itu bukan orang yang nggak punya masalah, tapi orang yang memilih untuk berbahagia dalam menghadapi masalah itu gitu. Gitu. Jadi ini penting sekali ini. Gimana ya caranya biar seorang tuh gini Pak, maksudnya usia senja itu kan emang fase-fase untuk menikmati hidup kan, kadang ada yang bilang kayak gitu. Tapi kadang dia masih terbelenggu dengan masa lalu kayak gitu. Nah itu definisi menikmati itu juga kadang-kadang mengungkung kita, menjebak. Ya. Jadi kadang-kadang dia waktu masih muda bayangin nanti sebagai orang tua saya akan di rumah saja menikmati kebun, tiba-tiba nggak punya kebun, terus gimana? Jadi itu menikmati hidup itu juga bukan sesuatu yang kita rencanakan jauh-jauh hari, tapi apa yang kita hadapi itu kita nikmati apapun itu. Berarti kalau misalnya kita udah merencanakan dan nggak sesuai ekspektasi, ya kecewa. Larut gitu ya. Iya, kecewa. Tapi bukan berarti nggak boleh punya cita-cita ya. Cita-cita itu sangat bagus, tapi harus diletakkan pada fondasi harapan, bukan ekspektasi. Harapan itu artinya keyakinan bahwa insya Allah ya, kalau Allah menghendaki nanti Allah akan memberikan. Kalau tidak Allah akan memberikan yang lain yang lebih baik gitu. Itu namanya harapan. Jika pasrah kita itu nggak maksain gitu. Gitu. Nah Pak Bagus, Pak Bagus sendiri pernah nggak sih menjumpai gitu ya? Misalnya orang tua yang mungkin konsultasi sama Pak Bagus atau bercerita sama Pak Bagus, kebanyakan tuh mereka menghadapi masalah apa sih Pak di usia-usia senja itu? Kalau yang konsultasi langsung pernah ada satu ya, tetapi waktu itu nggak berlanjut karena terus ada COVID ya. Tapi yang saya tangkap ya, jadi sebagai orang tua kan dia dulu pengusaha yang sukses ya, dekat dengan penguasa, ya, proyeknya banyak dan sebagainya. Lalu di masa tuanya itu dia dikhianati sama fungsi bisnisnya dan sebagainya. Terus dia masih merasa bisa seperti dulu lagi gitu. Dan akhirnya jayanya itu. Akhirnya keluarganya yang dikorban, dia di rumah suka marah-marah dan sebagainya. Tapi dia nggak ngaku kalau suka marah-marah gitu. Tapi keluarganya bilang
dia sekarang kok jadi suka marah-marah gitu. Nah itu marah-marah itu kan juga bagian dari satu dari 4 jenis apa ya, masalah kejiwaan ya. Hmm. Jadi masalah kejiwaan itu yang pertama bersedih ya, lalu takut, lalu ragu-ragu dan marah-marah ya. Jadi kalau kita terlalu sedih itu namanya depresi, kalau takut terlalu terlalu takut itu namanya anxiety atau kecemasan ya. Kemudian kalau ragu-ragu terlalu apa akut terlalu parah itu namanya OCD, obsessive compulsive disorder. Nah kalau marah-marah itu nanti jadi agresi gitu. Nah ini juga kenapa dia marah-marah, karena dia dikuasai oleh ekspektansi ya, dia punya keinginan yang dia ingin wujudkan gitu. Padahal keadaan sudah berubah ya dan sebagainya, tidak seperti dulu lagi dan sebagainya. Kekuasaan juga sudah berubah, jadi tidak punya akses lagi dan sebagainya. Itu salah satunya ya. Eh, kalau kalau yang bermasalah sebenarnya saya yang ingat yang nggak bermasalah malah. Nah itu gimana Pak? Jadi ada orang tua itu ya saudara masih saudara ya, dia itu sudah sepuh, sudah tuyuk-tuyuk ya istilahnya itu ya. Tapi ketika itu gerakannya sudah pelan-pelan gitu ya, udah nggak bisa tegak berdirinya dan sebagainya. Tapi ketika kita tanya, terus pundi kabarnya, kabaripun terus pundi itu, alhamdulillah. Semua itu alhamdulillah gitu. Jadi ya nggak ada masalah, walaupun ya dia secara objektif ada masalah. Ya kan mungkin anaknya tidak ada yang tidak seperti yang diharapkan dan sebagainya. Tapi bagi dia itu alhamdulillah. Ya, saya sudah melakukan yang harus saya lakukan. Dan semuanya ini saya pasrahkan Allah itu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini sangat powerful ya. Karena hanya Allah lah yang maha kuasa, yang maha mengatur, dan kalaupun Allah memberikan ujian itu ya demi kebaikan kita supaya kita ingat pada Allah dan sebagainya. Benar sih Pak, benar banget. Makanya Pak Bagus, menurut Pak Bagus nih bagaimana? Ada sebuah kata-kata yang bilang kayak gini, usia tua atau senjaya itu adalah masa dimana kita mengambil pelajaran-pelajaran kehidupan. Jadi kayak istilahnya hari tua yang kamu hadapi itu adalah dampak-dampak dari masa muda kamu dulu. Itu juga berbahaya, berisiko maksud saya, berisiko. Karena apa? Karena walaupun sudah tua kita masih bisa bertobat loh. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi korban masa muda kita dulu. Misalnya masa muda kita belum lurus-lurus amat misalnya, bukan berarti terus masa tua jadi gitu, enggak juga. Jadi tobat itu sampai sakaratul maut itu masih bisa gitu, sampai bahkan tobat ketika sudah tinggal berapa hari lagi meninggal juga bisa gitu. Jadi tidak ada, itu kan pandangan seperti itu tuh istilahnya deterministik ya, seolah kita itu tidak punya kekuasaan untuk mengubah diri kita, seolah kita itu nanti akan dibebani oleh masa lalu kita. Itu juga berisiko pandangan seperti itu. Jadi seperti apapun kita di masa lalu, kita masih bisa bertobat, dan bertobat itu sangat mulia ya. Bertobat itu bukan sesuatu yang memalukan. Bahkan kemarin saya barusan tadi baca surat apa ya? Oh, surat Ar-Ra'd itu ya, Ar-Ra'd itu bacanya gimana? Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd. Yang ayat berapa tadi? 27 28. Jadi Allah tuh kadang-kadang membagi orang tuh yang satu kafir dan beriman gitu kan. Tapi di situ dibilang orang yang kafir dan orang yang bertobat. Jadi orang yang bertobat itu antitesisnya orang kafir juga. Dan itu adalah orang yang nanti akan tenang hatinya. Karena orang yang bertobat itu akan ingat Allah, dan sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah maka hati akan tenang gitu. Itu ya, pola pikir seperti itu namanya pola pikir yang deterministik ya. Jadi sama dengan kata Sigmund Freud itu bahwa usia 5 tahun pertama itu akan menentukan kehidupan selanjutnya. Itu juga. Jadi itu perspektif-perspektif yang menegasikan taubat. Jadi seolah-olah manusia itu tidak bisa taubat.
berubah itu kan perubahan yang paling mendasar itu kan taubat ya. Sehingga kalau orang bertaubat itu kepribadiannya aja bisa berubah, iya kan? Iya betul. Sementara mereka atau secara umum orang beranggapan kepribadian itu sudah tidak bisa berubah. Gitu. Itu yang mungkin perlu kita pikirkan kembali ya, kita apa istilahnya Perbaiki. kritisi ya, kita kritisi. Jadi tidak sudut pandang yang deterministik itu apa memposisikan kita pada ketidakberdayaan gitu. Dalam arti ketidakmampuan untuk memperbaiki diri gitu. Padahal kita tuh selama masih hidup selalu bisa memperbaiki diri. Dan Allah juga ngasih kesempatan. Iya. Itu sangat Kesempatan. luas, sangat lama ibaratnya Iya. kayak gitu ya. Itu ada kisah yang hadis ya yang tentang seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang itu kan mau bertobat itu diampuni sama Allah itu. Mungkin nanti bisa di refer kisahnya. Udah pernah dengar? Udah. Iya. Ya, kadang memang ya itu hal-hal yang perlu kita persiapkan dan perlu kita ingat-ingat kembali ya Pak ya, agar kita tuh bisa menikmati dan sadar gitu hidup itu apa sebenarnya. Kayak gitu, biar ya senja yang kita terima atau yang kita hadapi adalah senja yang bukan penuh ekspektasi, tapi senja yang penuh dengan hikmah ya Pak. Iya betul, dan bahagia. Kan yang diinginkan bahagia toh. Betul. Kalau Pak Bagus sendiri merasa bahagia nggak? Alhamdulillah. Kelihatan lah, masa Pak Bagus nggak bahagia, namanya saja bagus. Setiap hari selalu bahagia insya Allah ya Pak Bagus ya. Gitu. Nah Pak Bagus, karena kita terbatas oleh waktu ya, sebenarnya saya juga masih pengen ngobrol banyak nih sama Pak Bagus. Mungkin ada kesimpulan ya yang bisa disampaikan di obrolan kita sore hari ini tentang menyambut masa senja yang bahagia kayak gitu. Jadi kalau kita masih muda ya sebetulnya masa senja itu tidak perlu kita risaukan karena itu akan datang sendiri. Itu yang pertama. Jadi kita fokus saja, kalau itu kan ada hadis juga ya semampa kita masih muda, kita masih sehat, masih kuat, masih ada waktu luang, itu pokoknya manfaatkan itu semua untuk beramal soleh ya. Jadi amal soleh itu adalah amalan yang baik dan itu didasari pada lillahi ta'ala ya, pada keimanan pada Allah, namanya amal soleh ya. Sehingga kalau kita menjalani hidup dengan sikap seperti itu, nanti apapun yang dihadapi hari tua datang itu juga kita tidak akan kaget, tidak akan kecewa, kan selalu bisa menikmati gitu prosesnya itu. Karena itu sebetulnya esensi dari kehidupan itu adalah beriman dan beramal soleh gitu. Gitu. Jadi namanya esensi itu artinya intinya ya. Nanti bentuknya bisa macam-macam. Beramal soleh itu bisa dengan belajar, itu beramal soleh ya, membantu orang lain, bersedekah dan sebagainya. Termasuk juga beribadah, sholat, puasa dan sebagainya, tulus dan sebagainya, itu juga beramal soleh. Jadi yang penting itu kita pegang intinya sehingga nanti apapun yang kita hadapi kita punya keleluasaan ya. Ibarat kita core-nya sudah kita pegang, kita mau berputar kemana saja itu ya tetap kuat karena yang kita pegang intinya, porosnya kita pegang itu intinya. Nah di situ kalau kita membiasakan diri dengan melakukan itu, maka insya Allah tidak ada kekhawatiran dan tidak perlu bersedih hati ya. Senja is happiness. Gitu ya, sehat mentalnya, sehat jiwanya, sehat fisiknya insya Allah. Kalau masalah penyakit fisik itu ya diobati gitu aja, udah nggak usah diratapi. Betul sekali. Betul. Dan salah satunya ini Pak, rutin minum susu Demik nih. Pesan sponsor ini. Iya. Karena kita memang disupport oleh gitu ya Pak. Gitu. Baik Pak Bagus, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Di tengah kesibukannya mau jauh-jauh hadir
di studio kami di Tutur Mama ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga Pak Bagus sehat dan bahagia bersama keluarga di rumah. Amin, amin. Baik, Mama dan Papa serta sahabat Tutur Mama, itu tadi kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Bagus. Dan terima kasih banyak sudah senantiasa mau mendengarkan obrolan-obrolan kita di podcast Tutur Mama. Dan tidak lupa juga terus dukung kami dan juga selalu jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting sekali. Dan tidak lupa untuk selalu konsumsi susu Demik, karena Demik itu lebih enak dan jauh lebih baik. Terima kasih, saya Ariandani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.